Ya, kita juga perlu tanyakan juga nih kepada salah satu orang yang berada langsung di lokasi, ada Bang Henry Satrio. Tapi sebelumnya Bang, kita akan coba dengarkan dulu, ini ada pernyataan dari Ade Armando sesaat sebelum kejadian berlangsung, tepat di lokasi di depan gedung DPR MPR Senayan. Sebetulnya yang saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Saya percaya bahwa Pak Jokowi juga sebetulnya tidak setuju dengan itu. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman SI, BEM SI ini, rakyat bangkit ya. Itu harus juga didukung, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari gerakan masyarakat. Karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Kan kita tahu sekarang ternyata yang namanya gerakan mahasiswa sekarang tuh terpecah. Ini BEM SI ini cuma satu nih, BEM SI Rakyat Bangkit. Ada BEM SI Kerakyatan, ketuanya beda dan keduanya tidak sejalan. Padahal itu sama-sama menghimpun BEM ya. Kemudian ada BEM Nusantara kan. Dan BEM Nusantaranya juga ada 2, BEM Nusantara versi Eko, BEM Nusantara versi Dimas. Terus ada lagi yang terbaru, yang kemarin udah bikin unjuk rasa pada saat hari Minggu kan, hari kemarin Minggu ya, di Patung Kuda atau di mana ya, Aliansi Mahasiswa Indonesia. Lah ini kok jadi ribet ya, kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah, cari panggung masing-masing. Sehingga ya saya sebagai orang yang ya lebih tua ya merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Bang Henry, apa respon Anda melihat pernyataan dari seorang Ade Armando? Anda juga berada di lokasi pada saat itu. Iya, kalau apa yang disampaikan oleh Bang Ade itu kan ungkapan dia. Menurut saya sih nggak ada yang salah dengan itu. Tapi gini Mas Eko, yang saya tahu mahasiswa nggak ada yang punya tujuan nurunin Jokowi dalam demo ini. Ada 3 sebetulnya tujuannya. Yang pertama menolak 3 periode, kemudian menolak penundaan pemilu, satu lagi menurunkan harga barang pokok yang naik. Jadi saya nggak pernah dengar itu ada turunkan Jokowi. Kenapa dari istana pindah ke DPR itu juga karena mahasiswa merespon apa yang disampaikan Pak Jokowi 1 hari sebelumnya bahwa pemilu tetap 14 Februari 2024. Makanya kemudian pindah ke DPR, ini yang saya baca di media massa ya, karena alasannya supaya mengawal DPR nggak melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan amandemen lah untuk meneruskan isu 3 periode dan penundaan pemilu. Nah kemarin tuh saya juga ke sana diajak teman wartawan gitu, lihat Hen, ayo lihat. Tapi jauh, saya lihatnya ada di flyover Senayan aja. Flyover Senayan kita cuma ngeliat ke bawah aja, foto-foto lihat oh keadaan aman aja sebetulnya. Terus kita turun ke bawah, ada beberapa teman-teman mahasiswa tuh, ada yang jalan mundur tuh. Dia bilang ini adalah sebagai simbol demokrasi yang mundur gitu. Mereka jalan mundur. Justru saya tahu ada pemukulan dari WA. Dari WA grup itu juga udah balik ke rumah gitu, udah sampai kantor lagi. Oh ternyata tadi ada pemukulan gitu. Berarti jadi pas Bang Henry lihat yang datang tuh banyak, bukan cuma mahasiswa tapi ada kelompok orang lain, masyarakat gabung semua jadi satu. Itu sih nggak bisa dipungkiri ya, saya nggak bisa ngeliat yang jauh, tapi yang saya lihat di depan saya itu, yang Holy Wings ya, depan Holy Wings itu pas belokan, yaitu banyak mahasiswa memang di situ. Tapi memang saya nggak ke depan DPR sih, cuma lihat dari flyover aja, terus nungguin teman wartawan ini laporan, live report, habis selesai karena mendung kan, terus kita pulang. Gitu. Tertib Bang? Tertib sih, bahkan pas saya pulang tuh anak-anak mahasiswanya juga banyak yang pulang bareng juga kok. Ya. Banyak yang pulang bareng, makanya saya kaget tuh ada insiden itu tuh saya kaget. Saya lebih kaget lagi begitu ada pembakaran itu juga kan kita lihatnya kan di media massa kan. Jadi semuanya itu kita dapatnya justru saya bingung, tadi perasaan mahasiswa-mahasiswa itu baris-baris biasa, terus ya yel-yel biasalah mereka kan yel-yel, habis itu yang pulang gitu ya, terus kita juga pada pulang. Dan masyarakat yang menyaksikan juga bukan cuma saya, banyak tuh. Memang spot flyover Senayan tuh paling enak tuh ngelihat ke bawah tuh.
Bahkan beberapa warga ada yang selfie karena jalan tol kosong kan, jadi dari atas Jadi tuh berbagai unsur ada di sana. ada di sana ya, mereka nonton kemudian menyaksikan dan lain-lain. Jadi, nah dua hal nih menurut saya yang berbeda antara insiden pemukulannya Bang Ade dengan tuntutan aspirasi mahasiswa. Kalau saya sih prefer yang disampaikan atau terjadinya pemukulan kekerasan itu kita sama-sama nggak setuju. Saya juga nggak setuju. Itu biadab, saya setuju. Dan nggak boleh lagi terjadi. Dan saya akan mempersilahkan dan saya dukung tuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Nah tapi ada yang lagi yang lebih penting, ini adalah aspirasi mahasiswa itu yang kemarin, yang 3 hal itu, yang 3 periode presiden sudah respon, penundaan pemilu juga presiden sudah respon. Yang satu lagi yang masih ditunggu kan dalam proses pastinya, harga-harga barang yang naik itu, gitu kira-kira Maria. Oke, Bang Henry, Anda kan cukup mengenal betul ya sosok Ade Armando ini Ya, seperti ya. apa begitu ya. Dengan kehadirannya ke lokasi aksi massa yang begitu besar, kita tahu juga bagaimanakah standing point dari seorang Ade Armando. Menurut Anda ada yang janggal tidak sih? Enggak juga, Bang Ade ini emang unik gitu. Jadi waktu kita beberapa kali ngobrol misalnya ketemu di TV ataupun di diskusi off air, memang dia punya pemikiran yang khasnya Ade Armando gitu. Ya. Saya juga punya pemikiran saya sendiri, tapi saya malas aja men-challenge Ade Armando gitu. Jadi kalau kemudian dia berada di lokasi, mungkin dia punya alasan tersendiri yang tadi saya bilang gitu. Kadang-kadang orang ini unik juga ya pemikirannya. Jadi kalau kemudian dia ada di lokasi, malah saya yakin mungkin harusnya dia sudah mempertimbangkan semuanya ya. Dan awal-awal kan aman tuh kan. Dia sempat senyum, santai juga gitu. Baru kemudian ada chaos sekitaran itu aja gitu. Tapi dari sisi komunikasi politik, Anda melihat sosok Ade Armando kok bisa jadi incaran, jadi bulan-bulanan masa di lapangan? Itu mungkin karena menurut saya Ade Armando juga korban di sini. Mungkin ada rasa ketidakadilan di masyarakat yang dari kemarin tuh mereka mungkin ingin protes gitu. Nah, Bang Ade kan kadang-kadang memang menyuarakan hal yang mungkin saja, mungkin ya berbeda dengan apa yang ada di benak orang-orang itu gitu, yang saya sesalkan kenapa juga sampai begitu gitu. Kan teorinya ini saya udah berkali-kali bilang, Prof juga pasti paham bahwa dalam sebuah negara demokrasi itu bisa dilakukan bila ada 3 hal yang dilaksanakan pemerintah. Yang pertama ekonomi yang merata, kedua hukum yang tidak tebang pilih, yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik gitu. Nah nomor 2 dan nomor 3 ini yang kemarin tidak kita lihat pada saat demo wabil khusus terjadinya pemukulan Ade Armando yang mukul nggak dewasa secara politik gitu ya. Nah kemudian juga saya memperkirakan ya itu tadi Ade Armando ini jangan-jangan juga korban ketidakadilan persepsi dari masyarakat atas hukum yang tidak tebang pilih. Oke, gitu. artinya kejadian ini terjadi bukan karena kemudian ucapan perilaku Ade pada saat di lokasi, tapi mungkin juga tabungan begitu ya dari apa yang disuarakan oleh Ade beberapa waktu lalu di media sosial misalnya. Itu mungkin biar polisi yang menyimpulkan ya. Yang jelas sih saya menilainya memang ada yang disimpan. Nah ini kan kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya siapa sih? Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Cuma kan sampai hari ini polisi belum mengungkapkan apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu. Makanya kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Yang paling penting adalah jangan sampai kemudian esensi utama dari aspirasi mahasiswanya ini juga jadi terlupa. Jangan sampai karena tertutup case ya, ini Bang jangan Henry, sampai tertutup gitu. Nah, jadi saya sih ya mengapresiasi tuh Kapolda Metro Jaya untuk bergerak cepat, itu bagus banget.